愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住时间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Kak Nen sang dan Sokuse, Kak Nen ya, Karina Sece yang sudah tadi memimpin ini ya, Huisyang dan Wensin. Kak Nen buat tim Sin Fasyang yang sudah menyiapkan dua materi masa yang bercerita pagi ini ya. Dan saya kanan juga ya sebelumnya kepada Jonas Sesyung yang ini membantu menayangkan PPT intisari, kuis dan kosakata kayaknya. Oke, Choan Syung Sece semua. Karena ya pagi hari ini kita sudah bersama-sama ya mau bersama-sama menyerap harumnya Dharma di pagi hari ini. Kalau bisa nanti bantu-bantu berbagi Dharma Sung Sece agar kita bisa ikut ya merasakan sukacita Dharma seperti tadi ya cerita yang burung itu. Oke, coba saya akan membacakan intisari ya. Ini intisari dari eh, Mas Cece bercerita burung yang mendengarkan Dharma. Ya, Sinfasyang Selasa 5 Desember. Oke, coba next Yung. Poin satu, ya, ini Mas Cece bercerita burung yang mendengarkan Dharma. Poin satu, kita memiliki ajaran Buddha yang membimbing kita, membangkitkan kebijaksanaan kita dan menuju arah kehidupan ini agar kita dapat berpikiran terbuka dan berjalan di jalan yang lapang. Ya, poin nomor dua, Dharma terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita pelajari sekarang, kita hendaknya melatih diri ke dalam dan keluar. Kita menyerap ajaran Buddha ke dalam hati dan menerapkannya dalam keseharian kita menghadapi orang dan masalah. Seperti burung tadi, ia mendengarkan Dharma dan benar-benar menghayatinya, sehingga lupa akan kondisi sekitar. Saat ia ditembak oleh pemburu, ia tidak memiliki apapun dalam batinnya, kecuali rasa sukacita dalam Dharma. Ini ya suci ya. Dharma dalam kehidupan ya setelah mendengarkan Dharma tadi ada dijelaskan Master ya. Kita juga harus praktekkan sehingga pikiran kita menjadi terbuka dan pengertian. Ya tadi di cerita burung tadi itu ya kita lihat ya, walau terlahir ya di alam hewan, tapi dia ada berkesempatan mendengarkan Dharma. Jadi saat waktu dia terbunuh itu, dia tidak ada rasa benci dan dendam. Sehingga setelah meninggal itu langsung terlahir di alam surga. Ya. Tadi juga diceritakan ada ya, ada cuplikan sedikit yang Sang Buddha mengatakan bahwa itu adalah kesungguhan ya. Jadi kita juga harus meyakini akan Dharma dan menyerap Dharma, mempraktekkan secara nyata. Nah, dengan demikian manfaat yang kita bawa ini juga bukan hanya untuk kehidupan ini ya, Syung Setia, juga untuk kehidupan yang akan datang. Oke, Syung Jonas coba yang di poin ketiga. Dari kisah ini, kita dapat memahami bahwa hewan saja bisa mendengar Dharma dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan dan keyakinan hingga merasakan perasaan sukacita. Bayangkan sebagai manusia, tentunya kita harus bersukacita di dalam Dharma. Kita harus
mendorong orang-orang untuk mendengar Dharma, kita juga senantiasa menerapkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini penting ya Sun Tzu kita selalu mendengar Dharma ya setiap saat ya. Jadi agar bisa ya tertanam ya dengan dalam alam bawah sadar kita ya, dengan demikian apa yang kita setelah kita mendengar Dharma dan kita mempraktekannya, kita akan tertanam ya kebajikan-kebajikan dalam alam bawah sadar kita. Nah, di sini juga ditulis ya, kita harus mendorong orang-orang untuk mendengar Dharma. Ya, seperti Sesiong Aceng dan tim Sin Faseng ya, yang terus-menerus mendorong kita untuk mendengarkan Dharma. Luar biasa ya, jadi tanpa berasa juga, lihat ya, kita mungkin sudah hampir 4-5 tahun ya, sudah berjalan tanpa adanya mengenal rasa lelah ya, daripada Siung Sece yang di dalam tim Sin Faseng. Ya, sungguh luar biasa. Ini karma kebajikan ini. Oke, next. Ini sepertinya udah di cerita yang kedua ya. Oke, ini cerita kedua adalah air susu dibalas air tuba. Next. Sebagai manusia, kita harus mengerti prinsip kebenaran. Terlebih harus tahu cara untuk menghadapi orang dan masalah. Orang yang memahami kebenaran tahu bahwa segala benda materi dalam kehidupan ini adalah sarana untuk membantu kehidupan kita. Segala sesuatu tidak dapat dibawa serta, hanya karma yang terus mengikuti. Orang yang sadar hanya memanfaatkannya dalam keseharian. Sebaliknya, orang yang tersesat malah dikuasai oleh kekayaan materi. Ini ya Sun Tzu ya, kan ada dikatakan ya, orang pintar bisa membedakan untung dan rugi. Ya, tapi orang bijak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi saat kita sudah saat ini kan kita terlahir ya karena adanya karma kita. Jadi setelah lahir ya kita tentu harus memanfaatkan ya kehidupan kita untuk hal-hal yang bermanfaat ya, dan melakukan kebajikan untuk semua makhluk. Lahir tidak bawa apa-apa, meninggal juga tidak bawa apa-apa. Ya, jadi yang tadi disebut ya, yang bisa dibawa itu hanyalah karma ya, dosa dan pahala kebajikan juga. Jadi nah, tergantunglah kita mau pilih mau bawa apa nih untuk nantinya. Oke, poin nomor 2, sebuah kisah di zaman Buddha di Magadha. Ada tertua bernama Sangka yang memiliki harta berlimpah. Di samping itu, di Varanasi ada tetua bernama Pilia yang sangat kaya. Mereka berdua adalah teman baik. Ketika Sangka tertimpa bencana, Pilia tak mau membantunya untuk membangun kembali rumahnya. Sehingga berita ini tersebar hingga ke kota, bahkan sampai ke telinga raja. Raja terkesan akan kebesaran hati Sangka dan memutuskan bahwa Pilia harus mengembalikan semua yang pernah Sangka berikan kepadanya. Ya, tadi diceritakan pada saat si Pilia mengalami bencana, ya, semua hartanya habis, lalu dia minta tolong kepada Sangka ya. Nah, Sangka memberikan separuh hartanya kepada si Pilia. Ya, ini adalah suatu kebesaran hati ya. Tapi sebaliknya yang terjadi setelah sudah si Sangka tertimpa bencana, pada saat meminta bantuan malah si Pilia menolaknya ya, dan bukannya menolak ya, tadi kan sampai disebutkan ya, memberikan aja tepung yang sudah lama. Jadi ini bisa dikatakan ini adalah orang yang benar-benar tidak tahu balas budi ya. Ya, jadi ada istilah juga minum air juga harus tahu dari sumbernya, Sun Tzu. Oke, next. Poin nomor 3, Konfusius juga berkata,
jujur mengakui apa yang dipahami dan tidak dipahami. Dari kisah ini, Buddha menjelaskan kepada para bhikkhu bahwa Pilias sekarang adalah Dewadatta. Sangka sekarang adalah Buddha Sakyamuni. Dalam berbagai kehidupan lampau, Buddha selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Buddha terus membantu dan memberi kepada Dewadatta. Namun, air susu tetap dibalas air tuba. Ini adalah tabiat buruk bawaannya, yaitu ketamakan dan kebencian. Tabiat buruk ini selalu ada di dalam batinnya. Meski ia berkali-kali bertekad untuk melatih diri, benih kebencian terus tertanam dalam batinnya. Meski selalu diberi, dia tidak pernah puas. Bagaimanapun dibimbing, dia tidak pernah bersyukur. Poin 4, tabiat buruk manusia terpupuk dari kehidupan ke kehidupan. Jika kita memahami kebenaran dan mengerti materi hanyalah ditujukan untuk dimanfaatkan sementara, maka kita akan menjadi orang yang sadar. Jika tidak memahami kebenaran, melekat pada harta kekayaan, dan terjerumus ke dalam jurang nafsu keinginan, maka kita akan sangat menderita. Ya, ini ya, kalau berbicara tabiat buruk ya Sung Suci. Jadi pada dasarnya ya setiap orang memang mempunyai noda batin ya, tapi kita mesti ingat ya juga tetap memiliki hakiki kebudaan, ya hakiki kebenaran ya. Nah, maka itulah jadi kita sesudah kita belajar Dharma, mendengarkan Dharma, ya kita harus bisa memahami Dharma, ya memahami kebenaran dan juga mempraktekannya seperti itu. Oke, ada kayaknya udah habis kan ya Sung Suci. Nah, jadi dari sini ada dua kisah ya kalau saya lihat ya Sung Suci. Yang pertama itu adalah bagaimana ya seekor burung ya yang begitu mendengarkan Dharma, dia begitu timbul sukacita dalam Dharma seperti itu. Kalau yang cerita kedua kan tentang yaitu juga adalah kehidupan ya. Ini juga kita juga banyak lihat ya dalam kehidupan manusia ya. Apalagi di zaman sekarang di kekeruan Dharma seperti ini tentu itu juga banyak sekali terjadi ya. Nah, ini bagaimana kita juga menyikapi hal tersebut seperti itu, ya mungkin Sung Suci nanti juga bisa sharing ya. Saya yakin pasti cerita kalau di dalam cerita yang disampaikan dalam Mas Suci yang bercerita ini pasti banyak sekali yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Oke, dari sini ada Sung Suci yang mau sharing apa enggak? Nah, Sesiung Jonas ya. Oke, silakan dulu Sesiung. Kanan ya. Pagi, Sesiong Seceman. Selamat pagi. Tadi aku baru melihat instastory dari Henry Cho Sesiong katanya udah masuk pesawat IVA Air. Artinya para rombongan relawan Indonesia yang baru dilantik lagi on the way to the Jakarta, I guess ya, lagi on the way to Ya. Jakarta. Jadi ya berdasarkan status beliau kita doakan supaya perjalanannya lancar ya, walaupun ya cuacanya kurang friendly ya kita doakan ya. Kita pertama. Yang kedua, Kangen Sarah Kaiser dan Kangen Sejong Suciman yang ada di sini. Ya, saya mau cerita yang tadi saya mengenai tidak bersyukur itu ada satu hal yang cukup menarik di mana saya menyadari penyakit batin saya selama ini. Penyakit batin saya selama ini yang saya alami itu adalah melihat di unfair advantage. Unfair advantage bahasa Indonesia-nya apa ya? Advantage itu apa ya? Kelebihan atau apa bahasanya yang tidak adil itu? Advantage yang tidak adil. Privilege, unfair privilege. Unfair privilege. Aduh, belum sarapan. Hak istimewa ya.
Hak istimewa yang tidak adil. Ya, hak istimewa yang tidak adil. Sorry, harusnya sebelum saya harus sarapan dulu atau minum kopi atau manis-manis ini. Jadi udah otak belum bekerja masih makan habis meditasi. Ya, oke. Nah, hak istimewa yang tidak adil itu yang saya komplain. Apalagi hak istimewa orang lain, saya komplain. Begitu saya komplain, udah selesai. Saya merasa tidak mau berkarya. Hak istimewa itu yang tidak adil itu kenapa bisa ada? Jawabannya salah satu itu adalah karma. Mungkin ada orang yang terlahir dari anak bos dari suatu perusahaan besar atau perusahaan kecil. Ada juga terlahir dari karyawan, ada juga terlahir dari anak tentara, ada juga terlahir dari anak PNS, ada juga yang terlahir dari mungkin ya janda tapi bapaknya meninggal punya warisannya gila-gilaan juga ada. Dan itu kita harus akui dan juga harus terima. Yang menjadi problemnya adalah reaksi batin saya atau reaksi batin kita. Bahkan tiba-tiba langsung lagi sedang kesel sama unfair advantage, keluarlah dalil. Sehari tidak bekerja, sehari tidak makan. Kalau dikeluarin dalil seperti itu, yang ada, yang dengar udah dibilang, gila orang ini. Ya, itu nggak salah sih, tapi membawanya dengan membawa rasa tidak bersyukur, nah, itu malah komplain. Nah, itu masalahnya. Ya, itu sehari tidak bekerja, saya tidak makan itu ada benarnya juga ya. Itu ada proses dari karmanya. Nah, saya akan bahas tentang unfair advantage atau unfair privilege ataupun apa ya hak istimewa yang tidak adil itu ada. Fenomena itu ada dan setiap orang itu punya. Dan ada satu unfair advantage yang kita punya tapi kita sendiri juga nggak sadar. Salah satunya itu adalah terlahir sebagai manusia. Apalagi juga masuk ceci juga setiap hari dipaparin Shin Pasyang, itu juga hak istimewa yang tidak adil dan hanya ada di ceci saat ini. Ini salah satu. Yang kedua, kalau duniawi juga tiap orang punya unfair advantage yang berbeda-beda juga. Mungkin saya punya unfair advantage-nya bagaimana. Misalkan unfair advantage-nya saya ini mungkin akademinya terlalu pintar. Kalau Johnny Sesiong unfair advantage-nya apa? Wah, mungkin sekolah udah pintar cari duit, seperti itu, punya bakat pintar cari duit. Nah, mungkin Sesiong ini punya gimana, Sesiong ini punya gimana, Sesiong ini punya gimana, ini bagaimana. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita memberdayakannya dengan bijak? Memberdayakannya dengan bijak. Kalau misalkan kita bisa memberdayakan dengan bijak, ya it's okay. Tapi yang menjadi problem, terkadang hak istimewa yang tidak adil ini kita persalahgunakan sebagai bahan untuk kesombongan. Bahan untuk kesombongannya bagaimana? Weh, bapak gua bos. Weh, bapak gua jenderal. Weh, bapak gua PNS. Weh, gua punya warisan 30 M. Weh. Semua kelebihan itu keluar. Tapi kita sendiri tetap tidak melatih apa ya? Kita sendiri tetap tidak membina dan tidak melatih diri. Itu unfair advantage itu just nothing. Dan ini contoh nyata. Contoh nyatanya apa? Ketika kalau ini sih mungkin pengusaha, mungkin session yang menjadi pengusaha bisa bantu apa ya? Bisa bantu sempurnakan ya. Kalau ingin meneruskan tonggak generasi kedua, ya tonggak generasi kedua dalam melakukan suatu usaha, kalau selama anaknya, mohon maaf, tidak menyadari bahwa unfair advantage itu hanya sementara kalau orangnya tidak membina diri dan tidak diajari untuk menjalankan perusahaan dengan baik, maaf kata, perusahaan di generasi kedua akan sirna. Dan berapa banyak lapangan pekerjaan yang sudah dibangun oleh bapaknya, tapi kalau anaknya tidak memberdayakan, mungkin tidak belajar, tidak apa, unfair advantage itu menurut saya adalah sia-sia.
Kira-kira seperti itu ya. Yang kedua, kalau kita melihat unfair advantage orang lain, ya cobalah kita berlatih untuk stop complain. Unfair advantage itu karena ada karmanya yang berbicara. Karma baik yang berbicara yang kita tidak bisa hindari, yang kita tidak bisa mau nggak mau kita terima. Cara untuk menerimanya, kuncinya cuma satu. Bersyukurlah terhadap apa yang ada. Bersyukurlah terhadap unfair advantage yang ada, unfair privilege yang ada, seperti itu kita bersyukur saja dan berdayakan saja terhadap unfair advantage yang ada. Berdayakan saja, karma baik berbuah apa, tak berdayakan saja, kira-kira seperti itulah. Dan salah satu unfair advantage yang ini, be human, dan juga setiap hari juga dapat simpasi, itu salah satunya untuk yang jadi. Yang lain-lainnya kembali ke masing-masing ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kembali lagi, keep grateful, tetap kangen, tetap bersyukur. Kalau misalkan ada yang kurang, kalau misalkan ada yang mau disempurnakan, monggo. Ini adalah hasil buah pemikiran saya tadi pagi yang menyadarkan saya suka komplain terhadap hak istimewa orang. Itulah yang membuat saya susah dapat rezeki, seperti itu kira-kira. Ya, jadi harus saya latih diri lagi. Mungkin kalau teman-teman punya hal yang sama juga, semoga bermanfaat ya. Kalau mau ditambahkan, tolong ditambahkan, disempurnakan juga, mohon ya. Karena ya, salam kebijaksanaan. Oke, kangen ya. Sesiung Johannes kalau sharing itu penuh semangat ya. Jadi kita juga ikut terbawa nih. Oke, tapi Sesiung lupa ya, hari ini Sesiung ada apa ya? Ada privilege ya di dalam Simfasiang hari ini. Privilege Sesiung itu adalah Sesiung apa ya? Ini sharing PPT, sharing quiz dan apa ya, sharing kosakata ya. Itu hampir Sesiung gitu. Apa? Itu privilege Sesiung gitu, Siung. Oke, memang sih benar ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat kehidupan yang ada ya, kalau saya rasa sih segalanya sesuatu itu tentu ada jodoh dan karma masing-masing ya. Makanya kita lihat kenapa orang yang kadang terlahir apa ya, terlahir di kondisi keluarga yang tidak berada, tapi ada yang terlahir di keluarga yang kaya dan sebagainya seperti itu. Ada yang terlahir di kondisi yang sehat, tapi ada yang terlahir dengan kondisi apa ya, cacat ya kan. Bahkan ada yang terlahir baru berlahir berapa hari akhirnya sudah harus apa meninggal dan mungkin ya terlahir kembali lagi, kita nggak tahu kemana seperti itu ya kan. Nah ini kan semua kan juga jodoh dan karma ya. Jadi ya mungkin di kehidupan ini kondisi kita adalah seperti ini ya, seperti tadi Zung bilang ya, tetap kangen lah ya dan tetap bersyukur aja. Apalagi kita, makanya itulah penting kita sudah mengerti Dharma seperti itu. Lalu Sesiung tadi kan ada bilang juga ya unfair privilege ya. Misalnya ada yang merasa, wah ini kok contoh ya, kok orang kaya dia dapat dapat ini ya, dapat privilege yang berlebihan ya, kok kita nggak dapat nih misalnya ya kan. Seperti contoh apa ya, kalau misalnya contoh itu misalnya, oh karena dia misalnya dia banyak sumbang nih misalnya, ya kan? Karena dia banyak banyak sumbang, akhirnya kok dia dapat nih sarana-sarana dan sebagainya kan seperti itu ya. Oke, karena dia orang berada. Tapi kalau kita berbicara lagi, saya pikir ya, sebenarnya walaupun dia kondisi sebagai orang berada juga, pertanyaannya apakah mereka juga di samping ya itu ya kelebihannya ya mungkin ya dapat dapat fasilitas lebih misalnya ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang terlahir dengan kondisi apa kondisi yang berada selain daripada kelebihan fasilitas, apakah mereka juga tidak ada kerisauan-kerisauan seperti itu? Ya kan? Saya yakin sih tentu tentu ini ya, tentu juga ada ya. Jadi makanya kembali lagi adalah kita tidak bisa apa ya, kondisi orang kan ya itu adalah jodoh dan karma orang dan itu hak orang juga seperti itu.
Tapi kan kembali lagi adalah mindset kita ya. Yang tadi Siung bilang ya, udahlah kita harus bersyukurlah dengan keadaan kita seperti ini, ya kan? Mungkin dengan kita memupuk kebajikan, ya kan, suatu saat, ya kan, dengan kebajikan kita, kita juga kadang bisa mendapatkan ini ya, privilege juga ya, seperti itu. Privilege itu, tapi privilege itu kan adalah yang penting kita pergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, bukan untuk menjadi kesombongan, ya kan, atau suatu semacam kebanggaan yang berlebihan seperti itu sih. Oke, sesiung saja ada yang mau sharing? Mungkin sharing. Nah, ini seperti contoh ya, kalau berbicara tadi Sesiung ada bilang bahwa mereka ini yang dari Taiwan lagi pulang hari ini ke Jakarta. Saya yakin tentu pada saat waktu ketemu Master sangat penuh dengan sukacita, sukacita dalam Dharma saat itu. Bahkan banyak ya yang pada saat waktu ketemu Master langsung dalam hati berikrar, ya kan, berikrar dan sebagainya, ya kan. Nah, di sini kan rata-rata, bukan rata-rata ya, mungkin banyak juga yang sudah pernah ketemu Master ya. Ada nggak perasaan-perasaan sukacita yang mungkin Sung Suce bisa sampaikan kepada ini Sung Suce yang lain? Ya, jadi mungkin bisa juga agar memberi semangat ya kepada Sung Suce yang lain agar segeralah untuk menjadi komite seperti itu. Ada Sung Suce yang mau berbagi sharing? Ada Sung Suce? Wah, ini giliran berbagi sukacita dalam Dharma, sepertinya pada nggak mau ya. Kan lagi on the way, Sesiung dalam pesawat mungkin mana bisa Zoom. Bukan yang ada di sini, Siung. Yang ada di sini kan ada yang sudah pernah ketemu Master. Oh, gua kira relawan baru Maksud, kalau yang... maksudnya begitu, Siung. Oke, oke, oke. Oke. Nah, ini ada satu siapa ya? Yang ini, oke, Secerosi ya. Secerosi, saya kan Eno. Sece mau bagi sharing. Silakan, Sece. Saya yang kepada Sesiong yang membangkitkan untuk kita semua bisa menggenggam kesempatan untuk menabur benih kebahagiaan, benih berbagi, benih ketulusan dan sebagainya itu kepada semuanya hari ini Sesiong. Jadi saya izin memulai ya Sesiong. Silakan, Ce. 感恩上人说故事ya.感恩tentunya kepada Sisyongman yang hari ini telah berbagi.感恩kepada moderator kita kembali hari ini dengan Joni Sisyong. Jadi di antara hari ini yang banyak yang saya dapatkan, saya ada teringat dan terkesan dengan satu kalimat. Dan itu Sesiung hari ini berulang-ulang kali menyebutkannya gitu. Jadi mungkin ini frekuensi yang perlu saya memang sampaikan gitu Sesiung. Jadi memang di antara selengkapnya Dharma yang kita terima setiap hari ini, siraman Dharma ini, ada satu yang terkesan di batin saya gitu, yaitu kalimatnya menyimpan, mempertahankan, bagaikan berenang di dalam lautan sukacita Dharma di setiap saat. Nah, ini PR, Sejong. Itu. Tapi jika kita mampu mencapainya itu, gitu. Itu benar akan menghadapi kehidupan dunia saha ini bagaikan bermain, bagaikan bagaikan hati itu
memang penuh dengan keleluasaan gitu. Kalau bisa mencapainya ini, hingga sampai suatu tahap itu menjadi batin itu seimbang. Jadi tidak lagi bergejolak, tidak lagi terpengaruh kondisi luar, dan memahami pengetahuan kebijaksanaan secara menyeluruh. Seperti itu. Itu poin yang terkesan hari ini saya dapatkan Sisyo. Lalu di sini juga ada sambungannya yang saya terkesan kemudian, yaitu mengenai mendukung orang-orang karena yang masih bisa menggunakan indera melalui telinga melihat atau melalui mata, itu adalah kita manusia. Dan bersyukur juga, jadi tiba-tiba nih bersyukur gitu, maksudnya kita masih dilengkapi indera kita. Bagi yang kekurangan pun akan memiliki potensinya tersendiri sesuai dengan buah karma yang pernah ditanamnya dan matangnya setiap buah karma tersebut, jalinan jodohnya ya. Jadi semua memiliki potensinya tersendiri. Jangan berkecil hati itu. Yang tadi Sesyong selalu ingatkan bahwa kita semua di sini memiliki, kalau kata bahasa awamnya privilege, tetapi kita semua memiliki satu itu, yaitu sebenarnya pada dasarnya memiliki yang tadi Sesyong sudah sebutkan, hakikat kebudayaan itu sendiri. Cuman kita seperti lagi harta karun itu tersimpan, tapi tersimpannya di dalam sekali yang perlu dibongkar, dibuka, dibersihkan, dan sampai kembali sehingga bersinar kembali. Oh, ini harta karunku. Mungkin seperti itu kalian sudah mendengarnya. Jadi di sini poin kedua yang saya dapatkan adalah mendorong orang-orang untuk terus-menerus mengenal Dharma dan menerapkannya dalam kehidupan. Berarti di dalam sini memiliki hati. Hati apakah itu? Hati yang terdapat ketulusan untuk menyeberangkan bersama-sama kita terseberangi. Berarti bukan diri kita saja, tetapi kita membawa siapapun yang memiliki ikatan jalinan jodoh dengan kita, maupun siapapun yang kita temui, kita memiliki hati itu untuk menyeberangkan diri, bukan berseberangan, tetapi menyeberangkan diri bersama-sama. Lalu di dalamnya kita memiliki hati kebajikan tentunya. Dan di dalamnya tentu parameternya tergabung semua, terdapat kebenaran di dalamnya. Harus memiliki dharma dulu baru bisa, ya kan? Untuk meyakinkan orang lain. Gitu. Lalu di dalamnya lagi tentu ada keyakinan di dalam diri sendiri, karena diri sendiri sudah menapakinya, sudah merasakannya, sudah ini loh, oke, gitu. Lalu di dalamnya juga tentunya akan membangkitkan yang namanya kesungguhan hati. Yang tadi Susyong bilang tentang ikrar, ya, ikrar dan tekad kita masing-masing yang pernah terbangun. Disinilah akan terliputi semuanya. Nah, ini PR yang seumur hidup tak habisnya untuk dilakukan dan dibaca, dikerjakan. Lalu yang kedua mengenai tabiat buruk yang tertanam dari kehidupan ke kehidupan. Benar sekali Sesyongman, hari ini saya juga merasakan hal yang sama bahwa masing-masing itu dari kita ini jadi seperti belajar kita untuk mengevaluasi diri kita ke dalam, mengintrospeksi diri kita ke dalam. Itu apakah tabiat-tabiat buruk kita sebenarnya ya, tabiat buruk ini berarti artinya tabiat. Artinya sesuatu yang berulang-ulang sekiranya bisa muncul bangkit di diri kita.
pola yang sekiranya biasanya kita lakukan sehingga dia akan mudah muncul pada saat ada pemicunya. Tapi dikatakan ada buruk. Buruk artinya ya berarti yang sebenarnya itu membawa penderitaan kepada kita. Penderitaan ini tidak ekstrim, misalnya kita langsung bisa terbunuh secara kasat mata, bisa langsung meninggal, bukan, tapi secara halus, yaitu tadi noda batin halus di dalam diri yang tidak terlihat justru itulah yang berbahaya. Itu jadi PR kemudian. Nah, ternyata di dalamnya itu ada nafsu keinginan. Ini perlu nafsu keinginan inilah pemicu tanha, pemicu kita sehingga terjadinya semua itu duka. Jadi memang ini perlu waktu tenang, seperti tadi Sesyong bilang, waktu tenang ya. Sesyong rajin melakukan penyadaran ke dalam diri, meditasi, itu mengingatkan mengenai penyadaran diri untuk waktu tenang, hening. Karena pikiran ini ya seperti itu, pikiran itu seperti itu dikatakan kesana kemari. Lalu yang saya dapatkan mengenai kata air susu dibalas air tuba. Berat ya, air susu dibalas air tuba. Saya lagi mencari sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang sederhana itu yang lebih bisa maksudnya terasa gitu. Apakah sebenarnya kita udah hampir melakukan air susu dibalas air tuba, karena ini kan dilakukan karena ketidaktahuan gitu. Nah, ketidaktahuan ini kita bisa tidak tahu karena kita belum tahu atau belum memiliki yang namanya cahaya yang cemerlang, sehingga belum tersinari semua sebenarnya noda-noda batin kita ini, gitu kan. Jadi di sini yang saya dapatkan bahwa mungkin contohnya seperti ini ya, tapi ini belum menjadi seperti yang tayangan. Wah, itu sungguh pembelajaran berharga. Belum menjadi seperti itu, tetapi mungkin bisa tanpa sadar kalau dilakukan, oh ternyata ada seperti itu gitu. Jadi misalnya contohnya gini. Misalnya orang tua sedang memarahi anaknya. Memarahi dengan cara apapun lah ya. Di sini mungkin bisa dengan cara yang ekstrim. Artinya dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan secara pendidikan psikologi ke anak. Jadi ya seperti itu, misalnya contoh. Lalu timbul pikiran di dalam diri anak. Saya benci sama orang tua saya. Mereka tidak menyayangi saya. Gitu. Ya kan, padahal orang tua itu di dalam pikirannya itu sebenarnya mungkin orang tua itu menginginkan, nah ini ya, menginginkan anak itu menjadi yang terbaik. Anak itu berubah menjadi sesuatu hal yang baik. Tetapi karena cara yang salah, sehingga hasilnya kurang tepat dan tidak dirasakan oleh anak. Sehingga anak itu menjadi salah paham. Anak menjadi salah paham, dikiranya orang tua tidak sayang, orang tua benci. Kok kenapa tiap kali ketemu saya selalu dimarahi? Nggak ada kata-kata sayang, nggak ada kata-kata pelukan, nggak ada bentuk fisik ataupun respon yang menghangatkan hati. Saya ini kesepian, saya ini tertekan. Apakah orang tua tahu saya tertekan? Gitu. Jadi terjadi jurang antara orang tua dengan anak. Sehingga dalam proses pertumbuhannya menjadi besar, anak ini berubah tabiat yang telah terbentuk tersebut karena benih-benih kebencian halus akhirnya terbentuk dan luka di dalam hatinya, sehingga pada saat besar
dia tidak menghidupi orang tuanya kembali. Tuh, misalnya ya, itu seperti itu contohnya. Atau mungkin dia tidak lagi memperlakukan orang tuanya dengan baik. Mungkin masih ingat itu orang tuanya, tapi tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik karena dia masih menyimpan luka batin selama proses pertumbuhan yang terserap di dalam alam bawah sadarnya. Nah, sebenarnya kalau dikupas ini adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Tidak, karena ada penyebabnya. Seperti itu. Gitu. Jadi terkadang sebenarnya ada kebajikan, tetapi kebajikan ini menjadi tertutupi oleh yang namanya jurang noda batin. Nah, gitu. Jadi ini perlu evaluasi dua pihak. Kadang kita kalau mendengar cerita-cerita di sekitar gitu, kita mudah menilai, begini-gini. Tapi kalau orang yang merasakan, mengalaminya, itu membutuhkan bagaimana ya, membutuhkan proses yang matang sehingga bisa, ada satu saya jadi dapat ini sesio. Bagaimana caranya kita menolong mereka? Benar, ada caranya itu, yaitu ketulusan kita. Dan wujud ketulusan itu akan terwujud keluar itu bisa bermacam-macam. Ada yang mungkin bisa mendoakan tulus, semoga ya mereka itu berbaikan, semoga ya ini menjadi sehat kembali dengan tulus. Nah, ketulusan yang dipancarkan oleh banyak gelombang orang-orang baik ini, itu semoga ya bisa, kalau pas frekuensinya yang kita pancarkan itu sama, di gelombangnya pas sama nih, jalinan jodohnya sudah mulai matang, semoga bisa dapat. Nah, itu pada saat itulah berbuah. Dia mengalami perubahan-perubahan dan akhirnya bisa mendekatkan diri dengan Kalyanamita atau mendekatkan diri dengan orang-orang yang sekiranya bisa dia mendengarkan nasihatnya dan sebagainya. Gitu. Jadi semakin mempelajari Dhamma, mendengarkan Dhamma, mendalami Dhamma, kita akan memahami bahwa hukum-hukum apa saja yang sedang berjalan di alam semesta, prinsip-prinsip kebenaran yang di alam semesta itu sendiri. Gitu. Nah, lalu yang terakhir yang saya dapatkan dari tayangan yaitu mengenai perubahan. Ada perubahan mengenai 4 fase dari pikiran, materi, dan ini saya juga kurang makan nih hari ini. Ya, jadi ada 4 fase perubahan ya, itu yang terjadi di dalam tayangan gitu. Nah ini, gitu. Jadi itu terjadi juga ketidakselarasan ya, akhirnya ada banjir, ombak. Gitu. Jadi menyatakan kembali mengenai perubahan ketidakkekalan itu sendiri gitu. Jadi hati-hati jangan terbelenggu oleh sesuatu yang sebenarnya tidak tepat untuk digenggam atau dicekram itu sendiri. Itu Session. Itu yang saya dapatkan. Lalu mengenai ke Taiwan. Iya, kan ya Session. 9 ya. Buat supaya konsentrasi. Supaya konsentrasi benar. Kalau kurang makan bisa kurang konsentrasi karena itu kita masih berada di dalam tubuh manusia, jadi harus logika, make sense gitu. Betul. Iya, itu kan namanya kebijaksanaan dan itu semua lagi belajar, bukan berarti saya itu udah bijaksana. Itu kita semua ini semua Kalyanamita. Lalu terakhir tadi saya mau mengatakan mengenai apa tadi Taiwan. Jadi yang saya rasakan selama di Taiwan adalah pertama ya saya sampaikan di sini, kangen kepada cinta kasih dan welas asih Sangren, dan juga ini saya tulus ya, dan juga khususnya Secemen karena saya tentunya lebih dekat dengan karena kita kan berkumpul antara Secie dengan Secie kan ya. Kangen ya Secemen yang selama di Taiwan saya sangat merasakan cauku, artinya saling menjaganya itu saya merasakan
perhatiannya Sujeman ya. Saya merasakan itu gitu, dan saya itu tergugah sampai saya tuh mengeluarkan maaf, ini namanya kita masih diliputi manusia kita ya, masih diliputi perasaan. Jadi saya tanpa sadar saya mengeluarkan air mata tapi tidak keluar. Itu, dan saya tahu itu air mata ini air mata tersentuh oleh cinta kasih, welas asih yang diwujudkan melalui ucapan Sujeman, melalui pendampingan Sujeman, yang sikap yang dilakukan sehingga terlihat nyata gitu. Sehingga saya merasakan dan saya mengeluarkan itu tanpa sadar. Itu, dan kalau dengan Sangren tentu karena dharma yang dibabarkan Sangren untuk membabarkan dharma itu seperti membakar dirinya gitu. Cuman apa untuk menyelami seperti apa membakar diri itu perlu pas frekuensi yang sama. Nah, pada saat orang atau kita yang berada di frekuensi yang sama itu akan mengeluarkan namanya air mata. Itu karena kita merasakan sebagaimana membakar dirinya seseorang sehingga orang tersentuh. Gitu, seperti itu ya. Aduh, saya hari ini jadi tersentuh begini ya. Oke, lalu lanjut. Berarti yang kedua adalah yang membuat saya poinnya yaitu Sangren mengulangi kalimat mengenai yang intinya pesan-pesan mengenai bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah adanya ketidakkekalan atau tidak kekal itu sendiri gitu. Jadi Sangren sangat bersyukur kita dapat terjalin jodoh baik bersama antara murid maupun guru seperti itu. Itu. Jadi bisa saja di kelahiran berikutnya itu Sangren menjadi murid atau berada di dekat kita gitu. Dan ataupun di kehidupan ini Sangren telah menjadi guru, berarti berada di depan untuk menunjukkan jalan. Gitu, artinya semua kembali kepada ketidakakuan. Tidak ada sosok aku sebenarnya yang noda batin, tetapi hanyalah untuk ikrar itu sendiri. Seperti itu yang saya dapatkan kanan sejauh sejaman kanan Oke, baca. kanan ya, secara Rosi ya. Ya, ini banyak yang saya babarkan ya. Oke, kanan. Nah, tadi saya ada catat beberapa ya. Yang tadi saya bilang kita sendiri harus memang memiliki dharma dulu ya dalam hati kita, baru kita bisa meyakini orang. Nah, ini juga penting ya, benar nggak Sun Sece? Kalau kita sendiri ya kan tidak ada dharma, ya kan, istilah kata kita nggak ada tabungan, bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain seperti itu. Nah, lalu tadi Sece bilang bahwa kita ini harus selalu berada dalam lautan sukacita dharma. Nah, ini saya juga mau memberikan kepada Sun Sece nih ya, pertanyaan nih. Jadi gini, untuk mendapatkan sukacita dharma ya, kalau saya rasa sih mungkin masih gampang ya. Caranya gimana? Seperti kita mendengarkan ya inilah, mendengarkan dharma, mendengarkan ceramah, sharing-sharing. Kadang ada yang membuat kita itu serasa apa ya? Ting gitu loh. Oh iya ya, seperti itu ya. Waduh, senangnya gitu. Nah, itu kan berarti kan kita sudah mendapatkan sukacita dan dharma. Sampai contoh gini, kemarin saat mendengarkan sesiung Januari sharing ya, tentang kan ada pertanyaan ya, Manjushri kalau nggak salah kepada Sang Buddha kan, bagaimana nih di kondisi orang kondisi banyaknya orang jahat ya, kita ini bisa membabakan dharma seperti itu. Kan disebutkan ya, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh ya kan, berdiam dengan tenang dalam lingkup praktek bodhisattva. Nah, ini sama kalau saya merasakan ya sama seperti pada saat kita berkegiatan. Tentu dalam berkegiatan pasti selalu selalu adalah hal-hal yang kadang membuat kita timbul juga kerisauan ataupun keresahan ya. Contoh seperti kemarin saya bersama beberapa teman-teman ke bantu baksos di Lampung, ya kan, itu
kondisi agak ini ya, karena kondisi lokasinya juga udah mau hujan, tenda juga sudah penuh orang, ya kan, bangku juga hampir semua penuh, sedangkan posisi itu duduk itu masih aur-auran ya, masih berantakan. Nah, gimana mau menertibkan itu? Nah, itulah tentu kerisauan pasti ada, ya kan, karena kan kita juga berharap segala sesuatu lancar, ya kan, kerisauan ada. Nah, dari kerisauan ya tentu juga kadang timbul juga ada sedikit apa ya, keketusan ataupun ketegasan lah kalau saya sebut ya. Nah, itu kadang mengatur itu pasien ini kan banyak sekali ya yang kadang istilah kata yang bandel banyak gitu loh. Pak, kita minta dia agar duduk di tempat ini agar bisa tertib, tapi dia tetap nggak mau, itu ada seperti itu ya kan. Nah, disitulah. Nah ini, jadi inilah yang saya dengar kemarin dari Sung Januar, kita harus bisa benar-benar bisa tenang gitu loh ya kan. Ya, 4 dharma ya kemarin ya. Praktek dalam kedamaian kebagian dari tubuh, dari ucapan, dari pikiran, dan dari ikhlas agung. Memang sebenarnya ini nggak gampang menurut saya sih ya. Tapi ya balik lagi, istilah kata gimana ya? Saya juga kemarin juga bilang pasti akan terjadi juga apa ya kondisi yang agak agak penuh kerisauan, tapi bagaimana kita menyampaikan itu dengan penuh apa ya? Dengan kondisi istilah kata gini loh, tegas ya, tapi dengan wajah penuh tetap penuh senyum gitu loh, atau tegas dengan bercanda. Misalnya gini, Pak, Bapak kalau nggak mau pindah, nanti gimana loh Pak, tempat Bapak didudukin orang, Bapak jadi tambah tambah di belakang loh, Bapak mau seperti ini gitu loh. Nah itu jadi biasanya saya praktekin seperti itu ya. Nah oke yang mau saya tanyakan kepada Sisyung Sece ini, ya kan. Tadi kan kalau mau mendapatkan sukacita Dharma gampang. Pertanyaannya adalah gampang nggak untuk mempertahankan ya sukacita Dharma tersebut. Karena menurut saya kan ini kan kita seperti apa ya dalamnya tadi kan dikatakan lautan sukacita, tapi kan kita juga dalam apa gelombang kehidupan juga ya. Hari ini kita lagi happy, kita aduh senang nih mendengar Dharma. Tapi nggak lama begitu selesai kena masalah, goyang lagi kita, sukacita udah hilang lagi, gampang nggak Saudara, seperti itu? Ya, itu satu nanti mungkin mau minta Sung Sece coba yang siapa tahu ada yang mau bisa sharing ya seperti itu. Oke. Siung Johannes mau sharing silakan Siung. Pertanyaan Sesyong ini terlalu kompleks ini. Udah Loh, kayak kan gampang dan tidak gitu ya Siung. Kan hanya dua pilihan loh. Kecuali pilihannya nih esainya itu ada sampai ada 50 jawaban kan bingung milihnya. Ini kan hanya dua Siung. Gampang atau tidak. Gampang karena apa, tidak karena apa gitu aja Siung. ini bukan jawaban yang pilga, ini jawabannya esai menurut saya minimal dua Gitu ya. dua dua halaman folio ini. Berbagi Siung. Oke. Ya, ya. Iya. Tapi jujur aja ya, kalau mohon maaf ya, kalau yang mengenai kasus ini yang Mbak Sos di Lampung, bagaimana cara menertibkan orang tapi dengan wajah senyum ini, kayaknya saya kurang ahlinya deh. Jadi saya alihkan ke sumber yang lain ya. Yang sering Mbak Sos, yang sering handle Mbak Sos. Nah, itu ya saya serahkan ke yang lain ya, karena saya jarang Mbak Sos, mohon maaf. Jadi saya nggak bisa jawab. Tapi yang saya mau tadi kepikiran itu adalah yang penting itu adalah mensimplifikasi yang tadi saya sharing sebelumnya itu unfair advantage. Saya berdapat contoh, boleh nggak Sesium? Oleh ya. Saya omongan gua itu jujur aja jelibet. Ya, jadi gini, unfair advantage saya baru tadi kepikiran. Contoh kasus yang paling simpel saja ya, ini tambahan aja. Misalkan sama-sama mau SMA. Saya sama Juni Sesium misalkan sama-sama SMA, sama-sama mau incar ITB ya, pinjam merek ITB ya, mau masuk ITB. Kebetulan pas waktu itu ya mungkin ada atau enggak itu tergantung kebijakan PTN ya. Ada jalur yang namanya tanpa tes dan ada jalur yang namanya pakai tes yang kita sebut sebagai PMDK. Terkadang kalau yang lulus PMDK, saya ngomong dari dua sisi. Yang lulus PMDK
dan merasa itu sesuai dengan keinginannya atau kemauannya, ya dia diharapkan kuliah yang benar. Jagalah profilnya, jangan merasa sombong mentang-mentang PMDK, kuliah yang benar, seperti itu. Toh nanti prestasinya akan berbicara, seperti itu. Dan yang melihatnya merasa nggak bisa masuk lah PMDK, jangan komplain, seperti itu. Jangan komplain, ini itu, seperti itu. Kalau komplain, ya kapan bisa masuk? Kan masih ada satu nyawa lagi yang namanya apalah ya sekarang tuh UTBK atau apa ya. Coba saja seperti itu. Nanti pada saat masuk dan kuliah, yang namanya PMDK lah, yang namanya UTBK itu nggak kepake. Yang kepake itu adalah kuliah saat ini. Begitu saat lulus ya kan semua kan orang punya berkarya masing-masing, berkarya ke diri masing-masing. Karya saat itulah yang paling penting, bukan rekod masa lalu. Rekod just a reference. But the problem is kitanya. Prosesnya bagaimana cara kita tempa, prosesnya bagaimana cara kita berkarya, itu yang paling penting. Bukan sombong saya adalah masuk ITB lah PMDK, bukan. Masuk ITB lah PMDK kalau dengan modal sombong ya ada juga, maaf kata kuliah nggak benar juga ada ditendang juga oleh rektor alias di drop out. Seperti itulah kira-kira. Itu contoh ya. Contoh dari unfair privilege yang mau saya tambahkan. Itu sih, Kak Tachi ya. Oke, Kak Sesiung. Iya, ini ada no name yang mau sharing karena NN. Boleh, Iya, silakan. selamat pagi, Sesiung Joni. Nah, ini kenapa NN ya? Itu tadi HP-nya bekas kemarin, Sesiung. Kemarin Oh, begitu. Saya pikir ini Zoom tanpa di pamrih, tempat jadi lain. NN gitu, Siung. Bukan Ya, ya? saya kemarin malam ikut, saya baru lupa, sorry ya, saya lupa Enggak ganti. apa, Siung. Oke, nggak apa, Siung. Lanjut, Ya, Siung. Saya jadi bantu. Oke, silakan, Siung. Ya. nggak apa-apa, Sesiung. Anggap aja pagi ini NN yang sharing ya. Kan M sangat fokus. Ya, Karena silakan, informasi Siung. itu Ya, C, ya. jadi saya juga turut bersuka cita Sesiung Sece udah kembali dari Taiwan membawa begitu banyak sukacita ya. Ada yang sukacita dapat banyak hadiah katanya, ya. Ada yang sukacita karena apa? Mendapatkan apa namanya? Merasakan hubungan-hubungan yang begitu baik. Tadi kata Rosi Welly, dia mendapatkan apa cauku gitu ya. Jadi ada seciemen, ada sekumen yang hencauku Rosi. Nah ini juga sukacita dalam Dharma juga ya. Bukan bentuk materi soalnya ya. Kalau materi kan sukacita duniawi. Kalau yang sukacita katanya, waduh saya kemarin banyak dapat hadiah loh, dapat ini, dapat itu, dapat ini. Wah, itu jadi bawa pulang banyak hadiah nih, senang sekali. Nah, itu juga sukacita. Tapi sukacita akan materi tentunya ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana sih sukacita dalam Dhamma? Kalau yang kita belajar dari Sang ya, itu bahwa sukacita itu muncul ketika kita mempraktekkan dhamma itu sendiri, baru muncul. Jadi ketika kita kayak Sesiung Joni pergi baksos ya, atau Sesiung Johannes tidak pergi baksos tapi pergi kunjungan kasih misalkan gitu ya. Nah, waktu bertemu dengan mereka, waktu mendengarkan kisah mereka, lalu kita merasa, sungguh betapa para relawan ini begitu bermanfaatnya sehingga membuat orang-orang ini menjadi sukacita, ya orang-orang yang dibantu itu menjadi berbahagia. Nah, itu muncul rasa bahagia. Ini bahagia dalam Dharma. Nah, masalahnya bagaimana katanya tadi Sesiung Joni bilang mempertahankannya. Nah, ini yang ya. Karena sukacita dalam Dharma itu munculnya harus didukung berbagai faktor, ya berbagai faktor dan kondisi. Artinya ketika sukacita dalam Dharma nggak bisa dimunculkan begitu saja, tetapi karena ada praktek, ada yang dilihat, ada yang didengar, dia baru muncul. Nah itu, jadi ini termasuk terkondisi juga ya. Kalau nggak ada kondisinya, bisa nggak sukacita dalam Dharma? Nah, bisa juga mungkin. Kalau mengingat atau merenungkan Dhamma, lalu muncul sukacita dalam Dhamma, bisa.
bisa aja. Ya, tapi itu kan juga namanya terkondisi. Jadi sukacita dalam dhamma muncul tuh terkondisi pasti. Ada kondisi-kondisi bisa memunculkan sukacita. Dan untuk mempertahankannya kita harus menciptakan, mengcreate kondisi-kondisi tersebut. Artinya kalau kepingin sukacita dalam dharma terus sering-sering mendengarkan dhamma. Tadi saya mendengarkan sukacitanya Rossi Welly, saya juga ikut sukacita gitu loh. Mendengarkan sukacitanya Sesiung Joni ke Lampung, saya sukacita. Nah itu sukacita dalam dharma juga. Jadi walaupun saya nggak ikut, tapi saya merasakan. Nah, saya merasakan begitu Sesiung Joni cerita, saya sudah membayangkan. Ini yang namanya melihat dengan telinga. Saya melihat dengan telinga Sesiung Joni cerita tentang kondisi di lapangan pada saat mau hujan, orang berdesak-desakan, sulit diatur. Saya mendengar itu langsung terpampang di mata saya tuh kasus-kasus atau kondisi-kondisi yang demikian. Nah ini namanya saya melihat dengan telinga. Nah setelah itu muncul rasa ya sukacita bahwa Sesiung Joni berusaha terus untuk berkata-kata dengan baik. Bapak kalau nggak pindah nanti tempatnya diambil orang loh. Ayo pindah mari Pak. Nah itu kan yang adem, yang apa bukan? Bapak, sono, jangan di situ. Karena hal itu mungkin sangat mungkin karena kita itu manusia relawan banyak yang suka karena kondisi yang demikian ikut panik, kena panic attack namanya. Nah ini istilahnya Johannes Sesiung ya, pasti bahasa Inggris kan panic attack. Dia kalau kena panic attack kerisauan muncul. Jadi itu kerisauan muncul dia bisa membuat yang lain juga ikut risau. Iya dong, pasti begitu ada yang teriak sini, yang satu iya ikut ini. Nanti pengunjungnya ikut teriak, wah sombong amat ini relawan dan gini-gini, kita diusir-usir, udah saya mau pulang aja. Bisa nggak? Bisa loh, bisa terjadi ya. Karena saya pernah ada peserta-peserta yang ikut baksos itu marah-marah gitu ada, dan itu membuat sedikit mencoreng kertas putih kita gitu kan ya. Dan itu kan kita nggak mau seperti demikian. Nah itu sukacita dalam dhamma itu bisa dipertahankan kalau kita terus-menerus mendorong, menstimulasi atau mendrive kita punya pikiran dan perasaan itu terus mengarah kepada kebajikan-kebajikan yang kepada praktek-praktek dharma. Tentunya sukacitanya akan sering muncul. Tapi apakah bisa terus setiap saat sukacita? Saya bilang pasti nggak bisa. Ada timbul tenggelam, kecuali sudah mendapatkan tingkat-tingkat kesucian yang tertinggi. Bodhisattva seperti Avalokiteswara, Siddhigarbha atau bahkan Buddha tentunya sudah sukacitanya nggak ada ini lagi, tak ada batasnya lagi ya, dan tidak ada ini lagi, memang sudah sukacita gitu loh. Memang sudah di dalam alam yang sukacita, bukan kita masih yang alam manusia yang sukacitanya masih timbul tenggelam tentunya. Seperti itu yang saya pendapat saya ya, persepsi saya. Yang lain mungkin aja bisa beda lagi kan, ada pengalaman-pengalaman lain dan mungkin juga ada contoh-contoh yang lain. Ya silakan kanan ya Sesiung, sorry atas NN-nya, kanan semuanya. Cufu Tacia, Bu Wiswangsiu. Kanan Sesiung. Jadi harus sering dengar dharma ya dan praktekkan ya. Kemudian sering sadari ya, dan mungkin dilatih terus. Kira-kira seperti itu bukan Sing Hola ya? Jadi Betul, walaupun betul. mungkin Sharing tetap ini kita tetap ada terbawa gelombang, tapi kita berusaha lagi ke pinggir gelombang, kita ke betul. pinggir, seperti itu sih. Ya bukan ke ini sih, ya istilahnya boleh aja ke pinggir atau ya terus walaupun udah ke bawah gelombang, ke bawah arus, tetap tenang lagi menuju arah yang seharusnya kita tuju gitu ya. Arah yang dituju. Iya, Kanan. arah yang jadi jangan sampai Kan? melenceng kelewat jauh terus lupa kepada arah yang dituju, lupa kepada niat awal gitu kan. Nah, jadi jangan sampai demikian. Maka itu dengan banyak saling sharing, saling memberikan pendapat, saling berbagi, ini juga akan menumbuhkan keyakinan kita. Wah benar nih, kita udah di jalan yang benar nih. Yang sharing kayak Rossi Welly ya, kayak Johannes Sesiung, Deoni Sesiung, ada Vivi yang ada siapa, semua sharingnya oke, ini membuat saya tambah yakin. Nah itu begitu tambah yakin, pahala kebajikannya akan bertambah banyak juga, karena dengan keyakinan dia pasti akan mau melakukan. Kanan Sesiung.
Kanan Sesiung ya. Nah ini nih udah berasa nih sukacita dalam Dharma nih. Dengar Sesiung sharing. Oke, ya Siung ya, Siung Suci ya. Jadi ini oke masih ada waktu sedikit nanti. Ada satu, wah Siung Jonas resen lagi. Nanti kasih kesempatan yang lain dulu Siung ya, sabar Ya, ya. boleh. Kalau Oke, nggak apa boleh nanti ini. Nah ini yang kayak tadi ya, Sece Rosi ada sharing juga tentang tadi kan ada bilang ya, ada sempat hampir meneteskan air mata. Nah, Siung Sece sebenarnya kita juga pada banyak ya, kalau di sini Siung Sece yang pada saat dilantik itu biasanya tanpa sadar juga biasanya sering ya. Pada saat waktu mau sudah di bahkan apa di depan master ya itu langsung meneteskan air mata. Bahkan masih waktu master lewat aja itu kadang ada yang sudah meneteskan air mata juga seperti itu ya. Nah, saya nggak tahu apakah mungkin itu adalah istilah kata apa ya? Dharma tanpa kata ya. Jadi langsung merasakan satu satu sukacita seperti itu. Oke, nanti kalau ada yang mau sharing itu boleh. Nah, kemudian ada satu yang saya mau coba ini ya kasih lagi ke Sejong Secie. Saya ada pernah dengar, tapi coba bantu koreksi ya Sung Secie jika saya ada ya kayak tadi ya, mungkin ada yang sudah agak lupa dan sebagainya. Saya ada mengutip satu satu yang pernah saya dengar ya. Jangan menganggap kebajikan kecil tidak ada guna, maka tidak perlu dilakukan. Ya. Lalu ada satu lagi, jangan menganggap keburukan itu kecil, ya keburukan kecil itu tidak ada, ya tidak ada yang tahu. Makanya kadang kita tetap lakukan. Ya ini quote-nya seperti itu. Lalu, nah kembali lagi kalau kita ke yang tadi cerita apa air susu di bawah air tuba, bagaimana Sesung Sece menyikapi ya jika hal tersebut terjadi pada Sesung Sece? Saya yakin pasti ada terjadi Sesung Sece ya di dalam kehidupan Sung Sece yang mungkin ini rata-rata ada yang mungkin sudah di atas umur apa ya umur dewasa lah istilahnya pasti pengalaman ada yang orang misalnya kepada kita kita bantu kok ternyata malah malah kok sama kita sekarang kok jadi malah apa ya berbalik ya gitu loh seperti kisah tadi ya atau mungkin juga apa ada nggak Sung Sece yang misalnya eh, selama ini terhadap itu ada memberikan kebajikan-kebajikan kepada orang lain. Boleh nggak Siung Sece sharingkan seperti itu? Saya ada ingat ada satu, oh Sesiung Suryanto ya, mau sharing ya Siung? Silakan Siung. Dan Dionis yang sorry mungkin ada kepencet ya. Oh, bukan mau sharing ya? Tapi nggak apa-apa. Enggak, saya mau tambahin sedikit yang soal tadi apa yang diseringkan bahwa dalam kegiatan baksos itu. Saya rasa ini mungkin tambahan aja ya. Kita lihat biasanya kita melakukan baksos ini tentu kita akan niat dulu ya. Niat kita udah sampai di sana. Jadi yang saya rasakan sih empati kita dulu. Kita berempati, kita mau ada simpati kepada mereka. Coba kita bayangkan sesungguhnya. Mereka yang datang ke baksos, yang memang niatnya tuh supaya misalnya baksos apalah ya, kesehatan. Tentu beban mereka dalam rumah tuh dia bawa dari semalam mungkin tidur. Terus dia datang ke sini juga mungkin tensinya juga belum tentu stabil. Jadi pokoknya pikiran mereka berkecamuk. Dan dengan antrian begitu, mereka juga sepertinya mau diduluin gitu ya. Jadi perasaan mereka pasti tidak tenang. Jadi sebagai penyelenggara kita kan tujuan kita untuk mengadakan ini tentu membuat mereka tuh lebih nyaman dengan kondusif ya. Seperti Joni sesuai tadi bagaimana melalui
ucapan itu sehingga mereka tuh tidak bisa memahami. Tentu di dalam kegiatan itu kalau melihat crowded begitu tentu perasaan kita juga tidak nyaman, apalagi mereka ya sesama ya. Kalau saya lihat di Cici, kita harus gentle cara susunannya. Kalau kita lihat yang kegiatan di luar dari Cici, kadang-kadang masih timbul kumpulan orang-orang yang tidak teratur, bagaimana susunannya tidak jelas ya. Jadi pasti setiap orang ingin didului. Nah, ini yang harus disikapin ya. Tapi dengan pengalaman Susung Joni yang saya lihat lalu juga, ya saya merasa ini adalah satu hal yang bagus sekali ya. Yang susunan berapa bangku di depan, siapa yang duluan ya teratur harus ikuti alurnya ya. Jadi ditinggalin pun mereka bisa lakukan sendiri. Itu suatu hal yang sangat menarik ya. Saya rasa inilah evaluasi terus ya. Sehingga dimanapun kita akan membuat mereka nyaman, tidak membuat mereka ada perasaan kalau tempat saya diduluin orang, ya tentu saya harus menunggu lebih lama lagi. Dan ada satu hal yang menarik adalah kadang-kadang di dalam kegiatan baksos atau apapun, kalau orang itu tidak bisa lebih lama atau enggak ini kita masih bisa sediain bangku cadangan untuk ditempatkan lebih awal seperti itu ya. Nah inilah yang dilakukan Cici itu sangat membuat kita di lapangan juga ya kita sebagai Censang ya kita juga perhatiin kondisi itu ya. Kadang-kadang bila perlu kita juga memberi masukan kepada panitia sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita ambil itu indah kelihatan dan kita juga kalau suatu foto ditampilkan juga kita ingin mengajak siswa suci yang lain ataupun yang ataupun siapa yang melihatnya rasa sukacita di dalam Dharma yang seperti Profesor tadi bilang ya. Saya rasa saya setuju banget dengan hal itu. Tapi setiap kegiatan tentu harus ada evaluasi. Bukankah kita biasa ada yen-yennya? Nah, yen-yen itu bagus sekali untuk evaluasi kembali apa yang kita sudah lakukan sehingga kedepannya itu menjadi satu SOP kita ya. Kita kan juga ada SOP ya. Saya rasa begitu aja ya. Jadi semua siswa ya. Ya, katanya session ya. Ya memang, nah ini mungkin sharing sedikit ya. Kalau di dalam baksos, ya memang betul kita harus memberikan mereka. Intinya adalah memberikan mereka kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Di mana mereka yang selama ini menderita dengan penyakit tersebut akhirnya terobati, ya. Tapi kita juga mesti maklumin namanya manusia. Tentu dia akan ada kerisauan juga ya. Waduh, nanti saya dilewatin orang dan sebagainya gitu loh, ya kan? Nah, makanya itulah gunanya bagaimana kita agar mengatur mereka secara tertib. Tertib ini juga tujuannya adalah untuk siapa? Untuk mereka. Artinya apa? Contoh nih, mereka akan tahu setelah Bapak ini adalah saya, setelah saya adalah ini dan sebagainya. Mereka tahu sendiri kan gitu. Maka itulah pentingnya kita di alur itu mengatur secara baik. Nah, kita bisa bayangkan kalau mereka duduk secara tidak beraturan dan sebagainya, mereka akan selalu risau kan, nomor saya udah dipanggil belum? Nomor saya udah dipanggil belum? Ya, kok apalagi tiba-tiba ya, loh nomor saya 20, kok saya lihat ada 30 udah masuk. Nah, itulah sudah kacau itu. Pasti dia akan merasa, wah ini nggak fair ini. Ini ada yang apa, ternyata itu relawannya nggak benar kerja. Nah, itu kerisauan muncul. Tapi biasanya setelah kita mengatur dengan kondisi yang rapi ya, mereka akan berurut contoh ya, nomor 1 sampai nomor 2, nomor 2 sampai nomor 3 dan sebagainya. Ya, yang nomor 20 dia tentu nggak akan risau kan, masih jauh kok, paling masih nomor 5, saya masih nomor 20. Saya mau ke WC pun masih bisa, tempat saya juga nggak akan bakal didudukin orang seperti itu. Ya, jadi itulah tujuan kita lakukan tertib itu adalah salah satunya adalah pertama adalah untuk budaya humanis, kedua adalah kembali adalah untuk kepada mereka, ya kan? Kan nggak gampang ya mengatur seperti itu ya, repot ya, kadang mesti ada butuh ketegasan sedikit, tapi balik lagi adalah untuk mereka. Nah, kalau kita tidak atur,
kalau timbul kerisauan, kekacauan, nah itu kan juga mereka juga yang merasakan kan gitu. Makanya butuh kita membantu mengatur mereka seperti itu. Nah, lalu waktu itu saya juga ada ditanyain, Sesiung, kalau seperti itu kasihan juga ya nanti ada nenek-nenek yang apa yang agak susah, apalagi yang buta kan itu gimana? Taruh langsung di depan bagian pendaftaran. Antigennya gimana sih? Panggil yang antigen ke sana. Nomornya gimana? Ambil nomor, kasih dia ke sana. Jadi dia tidak perlu terlalu banyak pindah-pindah. Nah, itulah gunanya kita di setiap kesempatan kita dalam melakukan kegiatan Syunsuce, kita belajar. Dengan kita belajar, kita evaluasi. Nah, di situ kita jadi timbullah kebijaksanaan. Oh, dengan kondisi ini akan seperti ini, akan seperti ini gitu loh. Ya, jadi ke depan semua akan jadi lebih lancar. Jadi kita akan semakin apa ya, semakin lebih baik ya, semakin mahir lebih baik dalam untuk menghadapi situasi-situasi yang kadang di luar perkiraan kita seperti itu. Itu aja, kan En. Nah, ini kita masuk ke kuis apa ya? Kita masuk ke kuis dulu ya, Sung Sece. Sesiung Johannes, habis kuis baru nanti mau sharing boleh sih ya. Go ahead, go ahead. Oke. Ya, oke, Sung Sece. Ini ada kuis seperti biasa ya. Jawaban itu ketiknya di chat room everyone. Oke. Kita mulai kuis nomor 1. Ya, ini kisah burung yang mendengarkan Dharma ya. Oke. Nomor 1, Syung. Apa yang menyebabkan setelah burung tersebut wafat dapat terlahir di alam surga? A. Karena menabung banyak karma baik. B. Burung tersebut pernah membantu seorang biku. C. Dia mendengarkan Dharma sehingga penuh rasa sukacita. D. Sebab sebelumnya dia telah berdoa kepada Buddha. E. Karena saat terlahir dia memilih alam surga. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah ya telah mendengarkan Dharma ya, penuh sukacita dalam Dharma. Ya, ini semua benar nih, semua menyimak nih. Oke, kuis nomor 2. Apa amanat yang bisa diambil dari cerita burung yang mendengar Dharma? A. Meyakini ajaran Buddha. B. Manfaat ajarannya dapat menjadi bekal kehidupan mendatang. C. Pentingnya bersabar. D. A dan C benar. E. A dan B benar. Nah, ini ada pilihan dalam pilihan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawabannya yang benar adalah E ya. Jadi hikmah yang bisa diambil itu adalah satu ya tentu kita harus meyakini dulu, itu yang penting ya. Meyakini dulu. Dengan meyakini ya tentu kita mempraktekkan ya kan, dengan mempraktekkan makanya kita mendapat manfaat kita untuk kehidupan mendatang. Oke, poin nomor 3, kuis nomor 3, bersikap perhitungan terhadap orang lain merupakan petanda seseorang terbelenggu oleh A. Noda dan kegelapan batin. B. Kelicikan dan ketamakan. C. Hati yang penuh rasa dengki. E. Rasa cemburu dan ketidakpuasan. E. Kekuatan pikiran. Saya juga mau milih nih. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Saya pilih A ya. Coba. Ayo jawabannya adalah oke, A ya, noda dan kegelapan batin ya, Syunsuce ya. Nah, terbelenggu oleh noda dan kegelapan batin. Ya, karena sebenarnya yang tadi kelicikan ke apa semua memang ya masuk ke dalam noda batin juga, sebenarnya seperti itu.
Oke, ini sekarang yang dari cerita Mas Cece yang bercerita yang kedua ya, air susu dibalas air tuba ya. Ini mari kita masuk ke kuis nomor 4. Orang yang tahu kebenaran mengetahui bahwa segala materi kehidupan ini adalah sarana untuk membantu kita, tujuan untuk kita, dan tujuannya untuk kita A. Sia-siakan, B. Manfaatkan, C. Bebas digunakan sesuka hati, C. Mencapai di mana, E. Lebih mudah hidup. Kemudian kita tujuh. Oke, ya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya yang benar adalah B ya, untuk kita manfaatkan ya, jangan untuk kita sia-siakan ya. Oke, yang kelima, saat Pilia dilanda bencana, apa yang Sangka lakukan? A. Menghilang dan pura-pura tidak tahu. B. Membeli Pilia sekotak peti emas. C. Langsung menolak untuk bertemu dengannya. D. Memberi separuh kekayaannya. E. Membiarkan tinggal di rumah Sangka. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya benar adalah D ya, memberi separuh kekayaannya. Ya, jadi nah ini setengah dari emas ya, dan pelayannya juga diberikan ya, luar biasa ya. Wah, ini. Oke ya, jadi inilah sungguh mulia hati orang yang tidak perhitungan ya. Kuis nomor 6. Setelah sampai di telinga raja, apa keputusan raja dalam menghadapi situasi yang dialami oleh para tetuanya itu? A. Membantu Sangka membangun rumah yang mewah. B. Memberi pria hukuman karena merasa sikapnya tidak baik. C. Tidak turut campur urusan mereka. D. Menghukum keduanya dengan adil. E. Meminta pria mengembalikan barang dari Sangka. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah dia harus mengembalikan barang dari Sangka ya. Jadi raja tidak menghukumnya ya, menghukum maksudnya hukum penjara atau apa, tapi memberikan meminta Pilia hanya mengembalikan aja seperti itu. Oke, sambil kita menunggu rekapan. Oke, kalau Sesiung Johannes pasti akan lagi sibuk nih untuk nanti nih. Atau yang lain mau sharing dulu nggak ya tentang air susu di Basar Tuba? Kayaknya Sesiung Indra, saya pernah dengar nih satu cerita dia tentang saat waktu dia membantu itu ya. Sesiung Indra, ada mau sharing, Siung? Sesiung Indra Ramli? Oke, mungkin sedang sibuk atau gimana. Sesiung Johannes mau sharing, Siung? Tadi? Oke. Ya, ini pemenangnya. Mungkin kasih ke pemenang dulu kali ya, baru saya terakhir aja. Oh, oke ya. Nah, jelimet soalnya, ngomongnya jelimet. Iya. Pemenang kuisnya. Oke, ya selamat ya kepada Sesiung Cece ya yang tadi kuis nomor 1 Silvi Jung dari pusat, nomor 2 ya Mina Lim dari Medan, 3 Nola Sece dari Utara 2,
4 Michael Wijaya dari Barat 2, 5 Kim Fang Sece dari Medan, 6 Aini Lijaya Sece dari Medan juga. Saya lihat yang ini, oke, ini Sylvie enggak, kemudian Mina enggak, kemudian Michael enggak, Aini enggak, yang tinggal Kim Fang sama Nola Sece nih. Iya, Nola Sece ada mau sharing? Saya ulangi ya, jangan menganggap kebajikan kecil tidak ada gunanya sehingga tidak dilakukan. Jadi sharing itu penting ya. Tapi nggak apalah, mungkin ada yang kondisi yang tidak Fangpin ya. Oke, Nola Sece ada mau sharing? Atau Kim Fang Sece mau sharing? Sebenarnya sharing ini juga bagus ya, Sung Sece, untuk juga latihan kita ya. Latihan kita apa mengemukakan pendapat ya kan, kita latihan untuk apa berbicara ya. Seperti saya dulu, saya juga orangnya sangat malu ya untuk berbicara apalagi di depan umum ya, gitu loh. Tapi ya itu, kalau sekarang udah berbicara nggak mau turun-turun jadinya. Oke, dari Nola Sece, Kim Fang Iya, Sece, Siang. Pagi ya pagi mau Cie, sharing dikit aja, Siang. boleh. Nah itu juga Ya, bagus. Hmm. iya. Eh, untuk mengikuti kayak gini senfasyang, belajar bersama gitu. Saya biasanya em, sudah setel alarm nih. Jam segini ada ada senfasyang, ada belajar bersama Senin, Rabu, Sabtu. Tapi giliran alarmnya bunyi, jadi apa? Konsentrasinya jadi terpecah. Mau buka HP, mau buka Zoom, malahan lihat yang lain. Susah banget mau fokus. Eh, Kesempatan pagi ini eh, jalinan jodoh ya. Buka ya udah anteng-anteng aja, ini ada anak kecil, ada saya ada anak, masih Hmm. ada anak 3 tahun, dia nggak gangguin, ya udah saya enjoy aja dengerin dari tadi sharingnya. Iya, Ya iya, iya. mungkin itu aja sih Syong, kan An ya. Oke, karena Nola Sece ya. Jadi eh, Ya, tetap tidak apa ya melupakan ini ya kewajiban sebagai orang tua, tapi juga iya, tetap bisa mendengarkan Dharma, iya. ya kan? Kadang kalau kalau itu udah dipanggil, ini anak kecil gangguin, mami mau Iya. nyimak dulu nih, Zoom nih ada sharing-sharing apa, belajar Dharma apa yang yang bagus lah untuk tambah-tambah eh, apa Dharma kita ya. Iya. Iya gitu aja Syong. Iyalah. Ya, Ya, ini kan ini ya, Cie, ya. Nah, jadi ini kan ya, juga istilah kata juga suatu masukan juga ya. Memang mungkin kadang kita tidak bisa menyerap banyak ya, iya, menyerap banyak apa yang disampaikan karena kan kondisi kan ada ya. Pas kita lagi dengar tiba-tiba pintu ada yang teng tong, bener nggak? Pas kita bener. dengar ya kayak tadi kan, oh anak lagi, oh ma tolong ini dong, saya mau mau apa udah mau berangkat ini kan pasti ada ya. Nah tapi ya kan, walaupun sedikit kita dengar ini sedikit itu sedikit ini sedikit, lama-lama kan jadi bukit, bener nggak sih? Ya, Iya bener nah, Syong. itulah. Jadi Ya, makanya pentingnya kita. Tapi kalau kita hanya kali ini dengar, tapi lama nggak dengar lagi, sebulan baru dengar lagi, ya tentu kumpulannya bisa dikit-dikit, tapi bukitnya lebih lama jadi bukit gitu loh. Itu aja iya. sih. Iya, maka mungkin udah lupa yang kemarin didengar. Oke lah, kan ini ya Sece ya. Saya Kan yakin An ini pasti Sece Syong. tadi sangat menyimak ya. Makanya bisa Iya, bisa jadi apa pemenang kuis nomor 3 ini gitu. iya kan Oke, An. kan Sece. Kim Fang Sece ada mau sharing? Oke, kalau nggak ada, nah ini
Sesyong Sesyong Indra udah atau masih sibuk? Oke, kalau Sesyong Indra masih sibuk mungkin Pagi Sesyong. Nah, Sesyong saya ingat Sesyong yang waktu dulu Sesyong apa ya? Yang bilang Sesyong pas kuliah ya atau apa ya? Atau ada yang dia datang kuliah Sesyong memberi ke dia itu ya, tempat tinggal dan Ya, sebagainya. benar ya. Oke. Sebelumnya Kak Rensan dan Sofusu ya. Itu yang Sesyong bilang itu cerita yang sebenarnya. Tapi Iya. itu pada saat saya masih kuliah ya di tingkat baru mau masuk tingkat kedua. Iya. Jadi ada satu teman, sebenarnya teman dari teman, bukan teman langsung saya. Dia dari Batubara ya, kota tempat tinggalnya ke Medan. Sangat sederhana, artinya tidak membawa apa-apa lah. Kereta pun tidak ada, dia minta nginap di rumah saya. Saya seizin papa saya ya, dia stay di rumah saya yang kecil juga ya. Kemudian dia memang orangnya rajin, dia giat, nah, dapat pekerjaan. Pekerjaan itu dari rumah saya dia tiap hari harus jalan kaki sekitar 4 kilometer di kota loh itu. 4 kilometer sudah jauh ya Sesyongnya. Jadi rajin sekali. Kemudian dia suatu ketika dia mengatakan dia mau kuliah di universitas yang saya kuliah juga, yaitu di Nomensen ya. Jadi saya tanya, Kak, mau jurusan apa? Hukum katanya. Saya di ekonomi. Tapi saya hanya punya uang yang untuk pembayaran yang pertama. Kebetulan waktu dulu itu uang kuliah cuma 250.000 setahun ya. Dia boleh 3 kali nyicil. Dia hanya punya yang pertama kali. Jadi saya kasih tahu, yuk jangan takut deh, yuk daftar aja masuk, saya bilang. Nanti kalau cicilan kedua, kamu nggak ada uang ya saya pinjamin aja, nggak apa, saya bilang. Padahal saya sendiri bukan bos ya, saya sendiri juga bantu-bantu orang tua, masih belum kerja sama orang lain ya, masih masuk tingkat 2. Nah dengan ada dorongan, dia masuk, Sesyongnya, masuk kuliah. Sampai selesai sarjana hukum, dia satu kali pun tidak pernah pinjam dari saya. Saya hanya memberi dorongan dan dia akhirnya berhasil. Dengan selesai kuliah, ya pekerjaannya di perusahaannya itu juga pelan-pelan meningkat ya. Menjadi manajer dan dia boleh dikatakan ukurannya lumayan sukses lah. Jadi setelah puluhan tahun, dia masih ingat kita ya. Jadi artinya waktu kemarin dia anak laki-lakinya nikah ya, dia cari. Ya saya tentunya nggak tinggal di rumah papa lagi, saya sendiri, usaha sendiri. Nah ketemu dia undang baru ceritakan. Nah disinilah. Jadi saya pikirkan tidak selalu sesuatu yang kita bantu itu langsung materi ya, hanya dorongan. Sesuatu yang dibalas itu pun tidak harus dia bantu saya lagi. Dia cukup menganggap saya sebagai teman ya. Oh, katanya udah lama sekali ini ada undangan. Wah, kita gembira sekali melihat orang sukses ya Sesyongnya. Jadi di sini kita dapat suatu pelajaran ya. Bahkan kita waktu masih remaja pun masih belum tahu tentang ajaran Buddha pun kadang kalau makanya di ajaran Buddha mengatakan setiap manusia itu mempunyai sifat hakiki ya. Saya tidak memuji diri sendiri, saya hanya memikirkan kenapa dulu saya bisa dorong dia ya. Kalau saya tidak dorong, mungkin dia nggak kuliah atau terlambat kuliah ya. Nah, di sini sesuatu itu di zaman sekarang itu bisa saja yang secara tidak langsung memberikan dorongan yang ternyata sangat berguna. Jadi kalau kita memberi makan itu mungkin panduan sesaat ya. Tapi kalau kita memberi dorongan ya sehingga dia bisa meningkatkan pendidikannya,
itu adalah suatu masukan bagi dia yang untuk selama hidupnya. Dan hari ini anak-anaknya sudah rata-rata tamatan S1. Jadi saya rasa gembira dan dia juga melihat saya juga saat ini kondisi juga bagus. Ya kita sama-sama gembira. Begitu Susium. Luar biasa ya, Siung ya. Kalau dipikir ya, hanya sebersit niat aja, sebenarnya itu sangat membawa banyak manfaat, Siung. Ya kan, Sesiung bisa apa ya membantu dia, bahkan sekarang bukan hanya dia kan, bahkan ke anak-anaknya kan. Berarti membantu satu kehidupan loh, bener nggak Siung? Ya kan, satu kehidupan, satu keluarga seperti itu kan. Ya kan, mungkin ya kan dia menjadi orang yang apa, orang yang berhasil, kemudian dia juga mempunyai anak buah dan sebagainya. Nah itu kan, itulah yang dari satu benih menjadi tak terhingga Siung kebajikan tersebut. Ya. Luar biasa Siung. Jadi makanya jangan meremehkan ya kebajikan yang apa ya, dari kebajikan kecil atau hanya satu niat kecil aja, kadang kita tidak tahu dampaknya akan sampai sejauh mana, benar nggak Siung gitu. Ya, dan Ya. dia nginap di rumah papa saya juga sekitar 3-4 bulan saja. Dia pun sudah mencari tempat kosnya sendiri. Jadi orangnya sangat apa ya? Sebenarnya dia tidak mau membuat orang beban bagi temannya. Jadi dia sendiri juga sangat bagus. Jadi saya melihat karena dirinya sendiri juga mempunyai kebijaksanaan, maka hari ini dia memperoleh kehidupan yang lebih bagus ya dari dulu, Sesiung gitu. Yalah, ya. Nah ini ya Siung Sece ya. Jadi pada Sesiung Ramli pada waktu itu belum tahu mengenal Dharma ya Siung ya, benar nggak? Enggak, mana KTP aja Sesiung. Terus Tapi terang saya ya, belajar agama Buddha saya masuk suci ya 2013 Sesiung. iya, Malu iya, juga. iya. Tapi ya begitulah jalannya kita banyak ya dari kita punya apa ya orang tua semuanya kebanyakan Confucius gitu. Pasti. Ya, pasti Itu saya yakin ini juga terbawa dari orang tua Siung, sifat-sifat kebajikan ini pasti tertanam juga dari orang tua. Ya kan? Ya, luar biasa Siung ya. karena Nah, ini nama ikut bersuka cita Siung mendengarkan sharing Sesiung hari ini. Oke, Sesiung Sece, ada yang lain yang mau sharing? Nah, Sesiung Johannes tadi mau sharing? Ya, mau sharing tentang cita-cita dalam Dharma itu atau ada kaitannya dengan kebajikan sekecil juga jangan diremehkan. Itu juga sekalian juga membantu apa istilahnya membantu melengkapi jawaban Hoklai Sesiong atau kalau dalam bahasa lucunya Hoklai Sesiong siapin makanan. Kalau saya acarnya, kecapnya, sausnya, bawang goreng. Sorry, bawang goreng boleh nggak ya bawang gorengnya? Ada yang bilang boleh atau nggak boleh? Bercanda ya. Support apalah ya, sausnya lah ya, atau kondimennya ya. Ini ada kaitannya dengan kebajikan sekecil apapun, yaitu tentang Dharma. Jujur aja ya, sorry ya, ini saya ngomongin diri saya sendiri yang dulu dan sekarang saya lagi sedang melatih diri. Ya, memang sih ya berkah saya ya bisa kuliah di tempat yang bagus di ITB, di mana waktu ya di ITB itu saya belajar untuk berpikir kritis, ditambah lagi ada juga pembelajaran Dharma-nya, juga ada satu komunitas di mana diajak untuk berpikir kritis. Ya hasilnya seperti saya ini, ya ini mungkin kelebihan atau kekurangan seperti itu. Di mana saya ini kalau dalam belajar Dharma itu kritis sekali. Pengen tahu detail seperti itu. Sehingga ya saya punya kecenderungan kalau misalkan mau ke dalam BB itu, kalau mau belajar Dharma sih mau cari yang mungkin ya dalam-dalam seperti itu ya adalah hal yang lumrah dan hal yang biasa. Namun yang agak saya mewaspadai itu yang sekarang itu adalah saya berusaha untuk menurunkan rasa kesombongan saya. Ketika kalau misalkan orang membawakan bedah buku yang notabene maaf mungkin kapasitasnya seperti itu, mungkin pembawaannya ringan atau bagaimana, atau saya sebutnya sebagai level dasar. Ya, terkadang tuh bagi saya itu adalah satu kerisauan
Dan berbahayanya itu adalah kesombongan bagi diri saya sendiri. Di mana saya juga lagi sedang berusaha untuk mendengarkan orang-orang yang walaupun mungkin oke lah background-nya, maaf ya, mungkin ibu rumah tangga yang tidak mengenal pendidikan, ya itu saya lagi berusaha untuk lagi berusaha untuk menghargainya, walaupun misalkan bawain BB yang ringan-ringan aja, mungkin buku-buku Cingse atau 108 pertanyaan Cingse ataupun 108 pertanyaan masa yang menjawab seperti itu, saya juga akan berusaha untuk menghargai istilahnya pembawaan beliau, meskipun udah tahu ini udah ngomong apa-apa, tapi saya berusaha untuk mengapresiasi usaha beliau, usaha yang mungkin yang bawa beda bukunya dasar seperti itu. Saya harus berusaha menghargainya. Kenapa? Karena juga tidak semua orang itu mungkin melatih proses yang sama. Baru aja awal untuk berproses seperti itu, sehingga ya mungkin oke lah dia biasa misi amal, tapi begitu dibawain BB, mungkin BB-nya juga ala kadarnya, tapi saya tetap harus berapresiasi. Kenapa? Kalau dengan mengapresiasi, orang itu akan belajar, oh lain kali saya akan bikin BB seperti ini, oh lain kali saya akan bikin seperti itu. Itulah minimal dalam pikiran saya harus terbentuk seperti itu. Minimal mindset saya harus dibuat seperti itu agar terhindar yang namanya kesombongan. Itu jadi ya belajar Dharma juga ada motivasinya. Motivasinya itu adalah belajar untuk nurturing your mind, kan, untuk menilai si ini BB-nya halah cupu, ini dong sesiong ini BB-nya bahas sutra pemotong intan, daging semua. Itu jangan sebaiknya jangan ada pikiran seperti itu ya. Oke lah kalau memang merasa butuh belajar BB sutra pemotong intan atau belajar apa ya silakan, tapi jangan sombong, kira-kira seperti itu. Kira-kira itu sih tambahan dari saya. Ya itu bumbunya ya, maaf bumbunya terlalu banyak, tapi semoga bermanfaat. Kanan Tachia. Kanan Sesiong. Oke, nah Sesiong Seceh yang lain ada yang mau sharing. Yang tadi kan misalnya seandainya ya, tadi kisah yang tadi air susu di belas air tuba, kalau terjadi kepada kita, bagaimana kita harus menyikapi? Sesiong Seceh. Boleh berbagi? Pagi, Sesiong. Oh ya, Seceh Linda, silakan Ceh. 阿姨师兄，咱们感恩上人说故事，感恩什么事情tergabung di forum ini untuk Ya, suaranya agak double ya, dubbing ya. Oh ya, Iya. ada double ya? Iya. Tapi ini kayaknya udah nih. Ini udah nih, iya. Oke, silakan Ceh. Oke, selamat pagi semua sesiong Seceh. Masih double lagi nggak ya sesiong? Dikit ya. Mungkin Seceh nyalain 2 ya. Seceh ada sih, tapi agak lebih jauh. Mungkin ya masih double atau ya ada 2 device ya. Atau yang satu device itu diklik di mute aja Ceh. Coba. Maksudnya suaranya itu ya. Kalau yang di handphone suaranya coba dihilangin aja. Di mute gitu. Oke. Coba Ceh, silakan Ceh. Ya. Celinda. Kok jadi di mute? Ya, Ceh. Masih suaranya masih double. Oke, udah sip. Oke, lanjut ya. Iya. Oke, hari ini tentang yang cerita kedua ya, air susu dibalas dengan air tuba. Enjang Choubao de Zhangzhe.
Ini adalah cerita yang sangat berat ya. Kita mengetahui ya, orang lain membalas budi pada kita, malah kita ya. Contohnya saya. Orang lain, umpamanya orang lain membalas budi pada saya. Saya akan dibalas dengan banyak perhitungan. Ya, dengan ayat tobat. Sangat berat dan sangat gimana ya mau cerita ya. Suatu jalan yang tidak disadari sudah dijalankan. Sampai di pertengahan dalam proses itu baru tahu ini sudah tidak bisa keluar dan juga tidak bisa masuk, tidak bisa samping kiri dan ke kanan. Pusing, bingung gimana caranya supaya bisa dengan membalas budi baliknya. Dengan kita mempelajari Dharma dan dengan mengetahui dengan prinsip kebenaran, setelah kita mendengarkan Dharma, kita harus penuh dengan menghayati, ya, menghayati dengan Dharma. Tidak ada lain, pasti ada keterikatan dengan karma ya. Sebentar ya, Susio ini suaranya kayak bergerak. Bentar saya cari dulu ya HP siapa yang buka. Oke. Ya, oke, Ceng. Udah bisa. Oke. Ya. Jadi gimana kita untuk mempertahankannya? Dengan berpikiran terbuka. Ya, dan berjalan di jalan yang lapang. Seperti contohnya, orang tua setiap orang memiliki temperatur yang hari-hari yang berbeda. Kadang ada yang cerah, kadang juga ada yang mendung. Ya, kita bisa mengetahui dan menyikapi dengan baik. Ketika kita bisa menyikapi dengan baik, ya tentu akan menimbulkan sukacita ya di antara kita, lingkungan kita. Ketika sebaliknya juga kita tidak pandai untuk menyikapinya dengan baik, ya dengan lembut. Ya. Kalau dia lagi temperatur yang tidak lagi mendung, ya kita belajar diam, mendengarnya dengan tulus hati. Mengikuti ya perintah-perintah dari orang tua, disuruh apa kita mau, dia akan meledakkan dengan temperaturnya. Ini juga bisa ya untuk menimbulkan saling dengan penuh sukacita. Perasaan semua orang itu berbeda-beda ya. Semua orang itu berbeda-beda. Jangan bilang orang tua, kadang saya juga banyak temperatur yang berbeda, kayak cuaca juga. Kadang mendung, kadang cerah, kadang senang, kadang tidak senang, kadang suka dan juga tidak suka.
Inilah pelatihan dalam membina dirinya, gimana untuk mempertahankan ya memanfaatkan dengan baik dengan momen sesaat ini lagi ada menjalin jodoh yang baik. Gimana untuk mempertahankan sukacita kita dengan saat ini untuk selamanya. Oke, Oke, itu saja Kak semua sosial Kan suci. ya. Ini Sesyung Indra masih mau sharing lagi ya, Syung ya? Oke, 1 boleh menit Syung? saja. Ya, siap. Pas 1 menit, nggak apa-apa. Air susu Demi di bawah Dharma, air tuba. banyak kan nggak Sesyum apa-apa, tanya Syung? bagaimana menyikapinya. Ya gitu ya Sesyum. Iya. Saya coba memberikan pemikiran saya. Kalau saat ini, zaman ini, air susu dibalas air tua. Pada saat kita tidak dibalas dengan air susu juga, saya rasa we can do nothing. Mereka tidak mau memberikan kembali apa yang kita berikan ya. Tapi ini suatu keadaan yang seperti kalau kita tidak menyikapinya untuk ofensif, untuk misalnya seperti encang coupao ya, ini judulnya. Itu justru air susu yang kita berikan itu saat itu kita tanpa pamrih ya. Artinya kita tidak mengharapkan kok di kemudian hari. Tapi justru yang sering terjadi di pihak ketiga, saya melihat seseorang yang dibantu kemudian dia tidak memberikan manfaat baliknya di kemudian hari, itu yang justru kadang kita juga agak kepo ya, harus kasih tahu yuk harusnya begini begitu ya, banyak cerita yang versi begini. Tapi ada juga versi satu lagi, orang yang dibantu itu ini sama juga karena dulu di perusahaan yang saya kerja itu ada 5-6 perusahaan ya, punya bos. Salah satu yang dibantu karena anaknya sakit ginjal ya. Sampai gajinya, rumahnya, sama mobilnya pun habis. Ternyata harus dia berobat ke luar negeri. Pada saat itu teknologi masih di luar negeri yang apa ya, dia mencari di Malaysia. Bayangkan gaji cuma 1.500.000, tapi dia harus mengeluarkan biaya 8 juta per bulan. Per bulan loh Sesyong. Jadi habis uangnya dibantu, bahkan antar agama ya. Saya nggak usah sebut, semua pada kutip-kutip bantu. Kemudian 7-8 tahun kemudian dia pun nggak kerja lagi, saya pun nggak kerja lagi. Dia lumayan sukses Sesyong. Pernah saya beli perabot, dia kan perabot ya bisnisnya. Jumpa, kamu buka di sini ya. Jadi saya beli sama dia perabot. Dia tanya, Indra gimana ya? Dulu banyak bantu saya, sekarang saya kan lumayan. Saya mau gimana membalas kembali yang kemarin itu donasi buat saya yang puluhan orang staff yang teman-teman kita. Dan kan seharusnya rata-rata sudah bagus ya kondisi sekarang setahu saya. Tetapi saya rasa kamu kalau ada kelebihan, kamu pingin ya untuk membantu, bantulah orang lain yang membutuhkannya saat ini. Saya kasih tahu begitu. Jadi versinya banyak sekali Sesyong. Seperti itulah saya menyikapinya. Karena ya itulah salah satu jiwa bodhisatwa nih. Oke, saja. Ini sudah waktunya sudah jam 9. Ya, sebelum tutup saya mau kasih satu pandangan ya. Dan ini juga yang saya pernah baca, yang saya pernah dengar ya. Apa yang orang lakukan kepada kita itu adalah karma yang dilakukan oleh orang tersebut. Tapi jika kita membalasnya, maka itu akan menjadi karma yang kita lakukan. Ya. Jadi, nah kalau bicara karma itu kan ada karma baik, karma buruk ya Syung Suci. Jadi belum tentu ini juga salah ya, enggak. Nah, jadi yang penting adalah karma buruk jangan dibalas, tapi karma baik itu bolehlah kita balas. Jadi kita bisa merubah ya, yang istilah orang bilang air susu dibalas air tuba itu, jadi kita rubah menjadi air tuba dibalas dengan air susu seperti itu. Oke, Kan Syung Secie, ini waktunya sudah jam 9 lewat 3 menit ya. Saya Kan kepada Johannes Sesyung, ya kan? Kemudian Rosi Secie, Hoklai Sesyung, Tan Suryanto Sesyung, Nola Secie, Indra Ramli Sesyung, dan yang terakhir tadi Linda Secie ya, Kan ya.
Jadi berbagi sharing kepada kita, semoga apa yang tadi di-sharingkan bisa membawa inspirasi ataupun manfaat kepada kita gitu. Membuat kita bisa mendapatkan pencerahan dari sharing-sharing mereka. Oke, mari kita tutup dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan para bodhisattva dan master ya, Qing Qili, Zhong Shijie, Qing He Chang. 向佛菩萨及商人行三温馨礼，温馨，再温馨，三温馨。感恩ya兄师姐ya, jangan lupa untuk absen ya. 明天见。Oke. Thank you, kanan semuanya. Bye. 再见。发来决心圆满，大爱心。